Ya mentalnya itu harus kuat pengusaha. Jangan hanya mencari pas luarang tok seneng ya. Banyak toh, oh harga puyuh mahal, guduk. Ketika harga puyuh jatuh, gulung tikar semuanya perai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Nama Pak Purwanto, tapi lebih familiar dipanggil Pak Joni. Jadi kalau manggil saya Pak Purwanto malah banyak yang tidak tahu. Jadi yang tahu di sini itu namanya Pak Joni yang familiarnya. Alamatnya di Dusun Swalo, RT 2 RW 9. Desa Sambirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nama usahanya ya usaha pembibitan burung puyuh dan juga burung puyuh yang konsumsi petelur. Ya awal usahanya ini terus terang saja saya kan ikut-ikutan teman saya yang di Pare sana. Ketika itu tahun 1996. Jadi sudah lama sekali ya. Hampir berapa ini? 96 ini. Ya, hampir 23 tahun yang lalu. Ya awalnya lihat teman-teman, terus saya punya ini lokasi di sini milik keluarga, yaitu akhirnya saya ikut-ikutan itu. Ya saya tidak langsung membuat petelur, saya tetap beli bibit mulai 0 hari, mulai pecah telur saya besarkan dulu. Tidak sebesar ini dulu. Awal mulanya itu pawon atau dapur ya milik nenek, itu udah dipakai, terus hanya kayu gitu. Wah ini apa ini ya enak ini. Akhirnya gendeng-gendeng saya bukai semuanya, terus saya mulai buat bok-bok seperti ini lah, bok-bok seperti ini, terus akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Dan tahun 97 akhir itu pernah istilahnya off sebentar karena ada krisis moneter gitu. Jadi mungkin setengah tahun lah, awal-awal 99 mulai lagi sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Ya gara-gara kan dolar waktu itu naik secara signifikan ya. Wah, luar biasa hanya dolar dari 3.400 sampai berapa? 14.000. Akhirnya pengaruh ke harga-harga pakan seperti itu. Akhirnya banyak, bukan hanya saya, hampir 90% peternak semuanya gulung tikar. Tapi ada hikmahnya, di tahun 99 awal itu luar biasa perkembangannya, kan sudah tidak ada orang beternak lagi. Lah itu barang langka, itu mahal. Saya mulai usaha itu lagi sampai sekarang. Iya, sama istri saya aja ini. Kapasitasnya kan nggak besar. Biasanya istri itu mengambil telur, kasih makan, memberi minum gitu. Saya yang bagian buang KH, bahasa kotoran itu KH, kotoran hewan ya. Ya itu tadi dibeli orang untuk pupuk lah gitu. Ya dulu saya sambi, jadi juga di perusahaan juga saya istilahnya beternak ini, karena kan yakin suatu saat nggak mungkin perusahaan ini akan terus menerus, atau saya nggak mungkin terus menerus di perusahaan karena soal usia gitu. Akhirnya terjadi sungguh. Jadi perusahaan itu akhirnya kolab, di PHK massa. Tapi sebenarnya saya sudah siap. Jadi nggak kaget. Nah, teman-teman yang nggak punya usaha di rumah kaget. Nah, itu di perusahaan PT Gunatama Setiabudi, pabrik kayu. Ya seperti itu. Sama dulu pernah istilahnya itu punya percetakan sablon, kalau itu sablon. Lumayan juga itu sablon itu. Sekarang sudah nggak nyablon, nggak cetak, karena kan sekarang ini kalah dengan teman anak-anak muda yang digital printing itu. Yang namanya pembibitan itu kalau di pasar namanya ada yang mengatakan polet,
ada yang puyuh remaja, itu sama aja itu bahasanya. Itu saya jual namanya siap telur pokoknya. Jadi umur usia 30 hari. Jadi ketika umur 30 hari sudah saya jual. Kadang-kadang bisa ketemu langsung petani. Kalau langsung ketemu petani lumayan keuntungannya. Tapi rata-rata yang banyak diambil oleh suppliernya, seperti itu. Dan petelur itu saya juga punya, tapi nggak banyak, nggak sedikit. Gini, sistem telur ini setiap minggu, hari Kamis harus ini ya, itu yang ngambil telur ini datang, sekalian dia bawa pakannya. Pakannya ini apa nih, sentratnya. Jadi tukar, terus nanti saya selisih berapa, itu keuntungan saya ambil seperti itu. Jadi kita nggak ribet beli pakan, terus antar apa telurnya, nggak usah ribet. Jadi tiap Kamis datang, telur diambil, pakan dimasukkan kandang, ditotal, turah sekian atau sisa sekian, itu nggak ribet. Yang banyak bibit saya, yang banyak sampai ribuan, 5.000, 6.000 bibit. Kalau telur saya sedikit, kapasitasnya hanya 2.000 ini. Dan sesungguhnya, apakah ingin mengembangkan telur? Iya, ingin saya mekarkan. Tapi terus terang aja saya kan tidak menggunakan perbankan ya, semuanya saya kelola dengan uang sendiri. Jadi saya tidak melibatkan perbankan. Karena sudah trauma yang lalu-lalu gara-gara berhubungan dengan barang-barang seperti itu, akhirnya saya collab juga pernah. Akhirnya gini sedikit-sedikit aja seperti ini jalan, nggak apa-apa. Dulu kan gini loh, ya bermain bank seperti ini juga. Saya juga punya buyuh dan di rumah juga ada istilahnya simpanan. Nah, waktu itu terus terang aja gara-gara nggak bisa nambeli itu ketika kita butuh uang, ya, nah kita tergiur barang yang lain, kita beri barang yang lain yang seharusnya tidak perlu dibeli lah, nilainya sampai jutaan. Akhirnya kan tidak ada kas, istilahnya apa ya, dana cadangan nggak punya, itu awal-awalnya. Akhirnya terus sedikit-sedikit saya jual sampai nol, nggak punya puyuh seperti waktu itu pernah itu. Ya, pertama kan saya ambil kutuk bahasanya ya. Kutuk atau bahasa kerennya kalau puyuh itu DOG. DOG apa? Iya, DOG. Nah, jadi bukan kayak yang lain-lain kan seperti ayam kan DOC, ada DOD untuk apa itu? Bebek. Ini DOG. Ambil dari apa itu? Breeding atau penetasan. Saya bawa pulang, terus saya masukkan box pemanas namanya. Di situ ada apa, apinya dari sumbernya dari LPG, kasih penerangan, harus apa itu hangat, tidak boleh kepanasan, juga tidak boleh kedinginan. Kalau kedinginan gimana? Berumbul akhirnya mati. Kalau kepanasan dia nyisih, mangap-mangap gitu juga mati. Kita harus waspada itu, terutama mulai 0 hari sampai 5 hari. Suhunya kira-kira kita pakai raba-raba, saya lihat ya, cukup gitu, jadi tidak panas, tidak terlalu dingin seperti itu. Jadi di box pemanas itu sampai usia 14 hari. Setelah 14 hari saya pindah ke box seperti ini. Ini 14 hari di sini terus sampai jual seperti itu. Sampai umur 30 hari. Nah, waktu 0 sampai 7 hari itu proses-proses yang sulit. Karena apa? Kan ngompori itu harus sering-sering kita jenguk, kita lihat seperti itu. Perawatannya ya biasa aja, kan di bawahnya itu kita kasih koran karena dia kan masih kecil-kecil, nanti ke kakinya masuk berarti kan jelas gak bagus. Kasih koran ya, koran, terus pakan, bahasanya pakan gitu kita sebarkan, jadi tidak diadai, kita sebarkan, terus kasih minum, udah itu aja. Nanti kalau sudah 3-4 hari baru pakan itu ditaruh di tempat pakannya, itu ada tempatnya. Terus sering kita lihat nama itu. Nanti kalau pengapian, pemberi pemanasan yang tabung LPG itu hanya sampai 8 hari. Setelah itu kita lepas, nggak pakai itu. 14 hari sampai jual itu lebih simpel, lebih mudah lagi. Katakanlah kena 3 serampangan lah seperti itu. Jadi hanya kasih makan pagi, minumnya ini kita buang sisa yang malam, terus kita cuci, kasih minum lagi, ya sudah.
Terus kotorannya ini mungkin 5 hari sekali kita buang. KH biasanya ya. Oh, puyuh itu karakternya gini ya. Dia itu tidak mau pewanas. Jadi ada 4 faktor. Jadi ada 4 faktor. Jadi sirkulasi udara ini memang harus boleh ya. Sirkulasi udara harus boleh. Terus penerangan. Jadi penerangan juga kalau malam hari juga harus ada penerangannya. Terus bibit itu juga pengaruh. Bibit itu kan banyak ya jenisnya seperti itu. Dan 4 adalah asupan makannya. Kalau 4 itu kita kerjakan, itu SOP-nya loh ya. Kalau di luar itu kita istilahnya kita tidak kuasa, mungkin ada ini ada itu. Pokoknya 4 itu kalau dikerjakan, insya Allah bisa sukses. Ya, selama ini saya tergantung permintaan. Jadi kalau ada orang yang minta bagus, itu nilai jual remaja atau polet ya, yang biasa-biasa itu hanya 5.500, tapi yang bagus itu 7.000 lebih. Tapi saya jarang istilahnya membibit atau istilahnya beternak yang mahal itu kalau tidak ada pesanan. Satu box seperti ini kalau untuk umur 30 hari itu 50, katakanlah 12, kan isinya 4. Jadi sini 25, sana 25. Jadi untuk 50 gitu aja katanya. Tapi kalau untuk yang 0 hari 400. Ya. 300 sampai 400 kalau umur 0 hari. Oh, langsung saya jual sendiri lewat teman-teman kolega-kolega yang menggunakan fasilitas telepon itu. Iya, tengkulaknya kan sudah mitra lama itu ya, jadi sudah tidak kesulitan. Terus tengkulaknya itu jualnya itu yang luar biasa, bisa sampai ke Madura, Jember, Blitar. Sana juga ke supplier. Baru dari sana baru peternak. Ya, ke peternaknya nggak tahu harganya berapa, itu mahal mestinya. Seperti itu. Penyakitnya itu kalau penyakit yang tidak bisa dikendalikan itu namanya AI. Ya moga-moga tidak terjadi pada kami ya. Di AI itu nggak apa-apa, tiba-tiba kejet seperti itu, nggak bisa diobati, itu harus diapikir semuanya ya. Kalau seperti itu cuma senot-senot itu, ciri-ciri senot itu seperti orang kalau bajing itu cekik seperti itu masih bisa dikendalikan walaupun tetap ada kematian, tapi tidak banyak. Diobati lah, macam-macam obatnya, nanti ada jalan banyak, ada yang trimisin macam-macam lah. Lebih mudah petelur. Jadi katakanlah punya 2000 mungkin ya, nggak sampai setengah jam sudah selesai itu. Karena kita kan hanya tinggal kasih makan, minumnya kan otomatis pakai nempel itu. Jadi dia bertelurnya itu mulai jam 4 loh, jam 4 sampai malam hari tuntas itu, mulai telurnya itu. Jadi tiap hari ya tergantung. Rata-rata saya bilang kan istilahnya bibit puyuh kan ada 2, biasa dan yang super. Yang super itu bisa rata-rata bisa 90%. Kalau punya 1.900, tapi yang biasa itu saya punya juga itu 80%. Ke 85 sudah sulit. Nggak tahu apa sebabnya. Cuma ya ada tetangga-tetangga, istilahnya orang yang jualan papeda, jalan kesini ambil ini ya banyak, ya belinya tapi nggak banyak, belinya 50, 100 butir gitu. Jadi puyuh ini terus terang ya, itu standarnya itu harga telur. Kalau harga telur itu baik, katakanlah luar biasa, katakanlah kalau 250 per butir sampai 210, itu mempengaruhi harga penjualan semuanya. Mulai dari kutuk, mulai dari polet ini, tajam sekali, seperti itu. Jadi standarnya harga telur. Kalau harga telur jatuh, kutuk terus polet ini juga ikut jatuh seperti itu. Ya sukanya apa? Ya waktu itu kita beli waktu kutuk murah, ketika kita waktu jual polet ini harga telur naik, itu keuntungannya banyak seperti itu. Nah, sebaliknya kalau dukanya itu kalau pas harga kutuknya juga tinggi, ketika waktu panen 30 hari itu harga telur jatuh ya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini ya nggak pernah sampai istilahnya tekor-tekor, minimal ya kerja bakti, bahasa Jawa bolek. Jadi terendah itu juga
pengaruh dari telur. Jadi telur kalau sudah di bawah 200 rupiah per butir, 185, 165 itu seperti kita hanya apa ya, kerja bakti itu nggak ada keuntungan seperti itu. Tapi kalau sudah 200 ke atas nggak apa-apa. Ya selain orang tua saya sendiri, terutama ibu saya yang memotivasi, juga istri, 2 orang itu, karena saya dulu pernah keliling itu ya Nun Sewu, ketika sudah bangkrut nggak punya puyuh, saya kan pernah kerja di perusahaan, tapi bukan perusahaan seperti saya dulu, enak. Saya dulu kan pernah bagian listrik, jadi hanya jalan-jalan gitu aja. Yang terakhir ini enggak, bener-bener kuli, di perusahaan itu kuli, seperti itu. Terus jual kerupuk juga pernah. Akhirnya ibu saya, bahasa Jawa aja ya, jadi saya ingin puyuh nah le, awakmu biyen teko puyuh, seperti itu. Terus akhirnya tuh lagi. Jadi kan sudah pontang-panting, pernah jualan apa itu, kulit melinjo digoreng, terus diantar ke toko-toko seperti itu sih saya. Akhirnya balik puyuhnya loh, anu istilahnya bolo-bolomu jasa kemitraan gimana. Akhirnya saya ngubungi teman-teman saya tadi. Nah, alhamdulillah teman-teman juga respon semuanya. Ya awalnya ya sedikit lagi, sedikit gitu. Terus jalan sampai sekarang ini. Ya selain terus terang semuanya kan tetap istilahnya yang di atas ya. Kita hanya berusaha begitu. Ya, kita introspeksi istilahnya ke belakang, nyapu tombeng iso dedel bangkrut, itu harus introspeksi apa ya aku ya, nah, harus itu tahu. Nah, ya mentalnya itu harus kuat pengusaha, jangan hanya mencari pas luarang tok seneng ya. Banyak tau, harga puyuh mahal, guduk, ketika harga puyuh jatuh gulung tikar semuanya perai. Nah, harus istilahnya ya piye meneh kan nggak lama tuh puyuh itu, mungkin istilahnya dalam 1 tahun mungkin hanya 2-3 bulan istilahnya jatuh, setelah itu bangkit lagi. Pokoknya nggak kena penyakit ya. Kalau kena penyakit nggak bisa nggak bisa ditanggulangi gitu penyakit. Jadi kadang-kadang kena penyakit, harga telur jatuh, persentase telur juga rendah, wes jelas angkat tangan itu. Nah, kita harus pada. Jadi memang saya kan pernah membina ya, bukan bina ya, itu setengah mah kayaknya kayak konsultan. Jadi teman-teman yang beli di sini tuh nggak mungkin saya lepas. Ini saya punya 2 nih, di Purwasri sama di Wonojoyo. Itu yang di Wonojoyo itu pegawai bank semua lagi perempuan. SDM-nya tinggi juga dalam bidang perbankan. Dalam bidang punya dia nggak tahu. Saya pandu ini sekarang, alhamdulillah Pak Joni berkat bimbingan jenengan waktu itu sudah. Tanya mulai dulu ya, memang saya pandu, saya kasihan kalau jual lepas itu. Jual lepas gimana? Kalau supplier kan jual lepas saya, jual usah aruh. Terus kono bapak ini mengendok pira aruh. Yang langsung petani saya nggak tega saya. Saya pandu terus saya pantau terus. Kok ngene. Terutama dana. Kalau nggak punya dana ya jangan seperti ini. Jadi tetangga saya banyak lihat. Wah enak ya Pak Joni ya, entek ini pira tuh sampai ini per seribunya petelur ini itu hampir 13 juta. Jadi orang-orang mesti orang desa mesti mendingan dibelikan sapi atau lembu ya dah, nggak berani dia berspekulasi seperti ini. Padahal Gusti Allah paring lancar, jadi cepetnya ini 6 bulan kembali modal. Kalau harga normal itu standar, tidak ada halangan apa-apa loh ya. Itu 6 bulan sudah kembali modal. Jadi waktu hujan kita yang nggak kehujanan, kalau sapi kan kita bingung, mendung hujan untuk pakan seperti itu. Idealnya kalau punya dana, orang punya istilahnya konsumsi ya, konsumsi puyuh petelur ini, idealnya 2.000. 2.000 gimana hitungannya? Itu yang 1.000 nanti istilahnya buat kehidupan sehari-harinya, yang 1.000-nya ditabung. Jadi nanti waktu dia mau beli lagi waktu akhir bisa. Kebanyakan kan enggak. Kewenangan di sembarang waktu dia mau istilahnya pembibitan lagi nggak punya uang. Ketika pokok 10 sampai 12 bulan, ketika sudah enggak kurup keuntungannya kok sudah menipis. Sekarang kan sudah tua kan telurnya turun.
terus harga telur juga turun, itu mendingan diapkir, beli lagi remaja. Seperti itu. Jadi terus kita nggak kesulitan, no. Tukang apkir banyak, bahkan wah sampai cari-cari orang apkiran. Wis apkir apa belum? Oh, belum. Urung wayahe gitu. Nah, kalau memang mau usaha puyuh istilahnya ya seperti ilmu, belajarlah pada ahlinya. Jadi jangan istilahnya ngarang sendiri, belajarlah pada ahlinya. Dan kalau bisa jangan satu orang, cari beberapa orang, dimintai konsultan gini, nanti disaring-saring sendiri. Orang tidak beli di saya loh, tidak apa-apa, hanya tanya, pasti saya bantu seperti itu. Jadi jangan istilahnya ngarang sendiri, istilahnya nggak tahu apa-apa, wes di model-model. Ada teman saya itu di model-model sendiri, kalau kasih makan langsung sekali, itu juga ada. Terus di model-model bawahnya itu dikasih kolam, ini nggak cara sendiri lah, kasih kolam. Tujuannya apa? Kita tidak usah ribet-ribet istilahnya membuang KH-nya, kotorannya karena masuk ke dalam kolam. Tidak ada yang sukses selama ini, seperti itu. Jadi kita mengikuti prosedur yang sudah jalan, seperti itu ya. Bagi semuanya lah, saudara-saudara semuanya yang mau istilahnya ingin mengawali peternak istilahnya puyuh ya, saya siap memandu, saya menjadi konsultannya. Ya kita tetap misalnya tidak menyombongkan diri, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha. Dan jangan lupa saya siap memandu ya, sampai mulai nol sampai istilahnya sudah bisa jalan sendiri. Saya tidak 1-2 istilahnya memandu orang, banyak sekali. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Itu. Dan kalau istilahnya ingin membeli bibit dan lain-lain, bisa konsultasi ke saya dulu. Karena bibit itu macam-macam puyuh banyaknya. Saya bisa istilahnya nanti istilahnya mengkhususkan bibit ini piye, bibit yang A bagaimana, yang B, yang bagaimana, C bagaimana. Saya bisa seperti itu, okay? Seperti itu. Kalau ingin hubungi saya, cari aja namanya Bapak Joni, Pak Joni Puyuh di Dusun Swaluh, Desa Sambirejo Pare. Kalau Anda ke Sambirejo, ya Nun Sewu, saya ini seperti public figure, public figure. Cari Pak Joni Puyuh, radius 2 kilo, beda dusun, semua sudah tahu saya. Ini Pak Joni Puyuh pundi nggih, insya Allah akan diantarkan. Kalau ingin hubungi nomor saya, itu nomor juga WA-nya di situ 082 334 943 075. Siap memandu Anda mulai dari pembibitan sampai nanti gimana beli istilahnya baterai atau kandangnya dan lain-lainnya. Monggo konsultasi, nggak beli juga nggak apa-apa, hanya konsultasi tok gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.